Jadi ini dia bagaimana kita lihat pemirsa tekanan demi tekanan yang terjadi dan save dari Hernando ini ya. Dan kita lihat ya bagaimana para pemain Australia yang sudah masuk ke dalam kotak penalti dan mendapatkan peluang masih bisa di-save oleh Hernando, dan ini adalah peluang yang memang tidak begitu berbahaya dari Ramey. Ya, sementara memang tekanan dari Jacob Italiano dan ini dia penalti Patrick Wood yang berhasil diantisipasi oleh Hernando Ari Sutaryadi. Dan dia juga melakukan penyelamatan dengan satu tangan ya Rendra. Artinya Ya, inilah dia para pemain sudah bersiap-siap pemirsa dan sekarang kita segera menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua. ya kita juga masih menunggu apakah Coach Shin Taeyong akan melakukan perubahan dengan memainkan pemain lain yang sementara berada di bangku cadangan. Kita tahu ada Marcelino Ferdinand, ada juga Ronaldo Kuate, ada juga Eka Febri, Kanu, pemain-pemain yang bisa ditampilkan di lini tengah untuk juga menjaga kreativitas dari Indonesia. Ya, kita lihat kick off dilakukan, di mana para pemain Indonesia mulai menguasai bola. Ya, umpan diberikan Papua pemirsa, ramai rumah kick, bahaya pemirsa, muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia. free kick yang memang akurat ya yang dilepaskan oleh para pemain Australia, di mana Brook melepaskan umpan ke tiang jauh. Tidak ada pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sehingga ada free header di sana. Kita lihat ada free header yang dilakukan dan Hernando sebetulnya sudah bisa membaca tapi sulit untuk bisa tadi menahan. Ya, kita lihat ya yang mencetak gol adalah kapten ya, yaitu Mark Tokic yang berada di tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Sebetulnya sudah terbaca oleh Hernando tapi sulit untuk Kembali bola, serangan kembali pemirsa. Oh, kali ini Pratama Arhan. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Patrick Wood. Ya, perlu berhati-hati Pratama Arhan atau juga Asnawi di kedua sektor fullback karena tampak jelas para pemain Australia terus menyerang melalui kedua posisi fullback tersebut. Di sini kita lihat Wood jelas melakukan pelanggaran. Ya, kita lihat dia coba untuk mengambil bola tetapi juga melanggar Pratama Arhan, dan terlihat Pratama Arhan sekarang di babak kedua lebih disiplin ya mengawal posisi. Oh, bahaya kembali pemirsa. Lepas kali ini. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan merubah skor menjadi 0-2. Di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia masih harus bangkit. Walaupun saat ini memang berat, mereka terus ditekan oleh para pemain dari Australia. Proses gol yang sistematis yang dibangun oleh para pemain Australia terlibat kerjasama di antara lebih dari satu pemain yang memungkinkan Australia untuk mencetak gol kedua. Terlihat Brook yang melepaskan umpan dan sepertinya pemain pengganti ya. Kita lihat pemain pengganti Lopane yang tadi bisa memberikan umpan. Ya, cutback dia memberikan umpan kepada Wood yang berdiri bebas, dan terlihat lagi ada pemain yang masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, yang bisa memberikan passing kepada Wood. Kita lihat Lopane memberikan passing kepada Wood yang bisa dengan mudah mencetak gol ketika memang Hernando sudah keluar. Ya, pada Patrick Wood, Alessandro pemirsa. Nah, sekarang bola kembali kosong Alfreandra Dewangga. Pratama Arhan kali ini main dari PSS Semarang yang juga tampil sangat baik sejauh ini di kompetisi lokal Indonesia. Dan sekarang pindahkan lagi bola ke kanan. Masih mencoba menekan Asnawi. Masih Asnawi Mangkuala pemirsa. Sebuah terupas dia berikan bola. Para pemain dari Indonesia. Oh, masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Dan oh, sukar dipercaya pemirsa. Sebuah tendangan, Indonesia bisa. Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang. Dan Witan Sulaiman berhasil merobek gawang dari Australia. 1-2, Indonesia masih punya kesempatan. Indonesia masih terus mengobarkan semangatnya. Inilah gol yang diperlukan ya bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya, di mana Ramey Rumakik memberikan bola kepada Witan. Witan yang melakukan pergerakan di tepi kotak penalti memilih untuk langsung syuting karena pertahanan dari Australia yang begitu rapat dan padat, dan dia berhasil mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan ini. Come on Indonesia, masih Australia pemirsa. Oh, masih kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba kembali. Oh, tendang. Sukar dipercaya memang pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia ini benar-benar dengan kemampuannya berhasil mengecoh pertahanan Indonesia dan syuting keras yang dia lakukan merobek gawang dari Hernando Ari Sutaryadi.
Dan sekarang menjadi kembali menjauh Australia dari Indonesia. Dan ini dia pemain yang paling berbahaya dari Australia, Jacob Italiano. Iya, Brook dan Jacob adalah dua pemain yang mengandalkan skill individunya. Dan ketika Brook lebih banyak memberikan umpan, maka Jacob adalah pemain yang memang lebih banyak melakukan shooting. Sebelumnya di babak pertama juga Jacob mendapatkan peluang untuk mencetak gol yang bisa di-save oleh Hernando. Dan di babak kedua ini terlihat ya bagaimana gerakan cepat yang dilakukan oleh Jacob tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Dan ketika dia mendekati kotak penalti, ya kita lihat dia capping melewati Rizky Ridho dan langsung dia shooting yang bisa menjebol gawang dari Hernando. Ini bukan gol yang mudah, tapi dia mencari sudut yang sulit untuk bisa dihalau oleh Hernando. Ke pojok kiri, posisi penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi mencetak gol ketiga untuk Australia. Pemain Australia langsung melakukan counter cepat ya. Benar. Itu yang tentu perlu diantisipasi, dan juga para pemain Australia sekarang sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya. Tentu dari segi kebugaran. Tendangan kembali dilakukan. Oh, ini dia semua peluang pemirsa. Dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija Jakarta, kembali menghidupkan harapan, kembali menghidupkan asa bagi Indonesia. Walaupun pertandingan tersisa 7 menit, Indonesia sekarang memperoleh ketinggalan menjadi 2-3. Pergantian pemain yang memberikan efek positif untuk Indonesia, di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat. Ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik, dan Taufik tidak dalam posisi offside, cukup tenang. Tadi dia membidik targetnya untuk bisa mencetak gol. Tendangannya